dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Dan hari ini, kita khusus akan membahas tentang massa jenis. Yang lalu kita telah pelajari bahwa salah satu sifat fisika dari suatu benda atau zat adalah massa jenis atau densitas. Nah, anak-anakku, zat yang sama memiliki massa jenis yang sama. Tidak peduli berapa banyak zat itu. Contohnya, massa jenis air 1 gram per sentimeter kubik. Dan 1 sendok air atau segelas air ataupun sekolam air, massa jenisnya tetap 1 gram per sentimeter kubik. Jika kalian menemukan zat cair yang massa jenisnya 1 gram per sentimeter kubik, kalian dapat memastikan bahwa zat tersebut adalah air dengan rumus kimia H2O. Jika kalian hanya melihat dari warnanya, air yang warnanya bening, bisa saja itu salah. Bisa saja itu cairan metanol atau etanol yang warnanya juga bening. Jadi, untuk memastikan bahwa itu adalah air, dilihat dari massa jenisnya yang berjumlah 1 gram per sentimeter kubik. Jadi, selain wujud zat dan partikel penyusunnya, massa jenis merupakan salah satu penanda dari zat itu. Jika demikian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan massa jenis? Nah, anak-anakku sekalian, massa jenis atau densitas merupakan sifat khas yang dimiliki oleh tiap jenis zat berkaitan dengan massa dan volumenya. Dengan rumus massa jenis, yaitu massa per volume. Atau jika yang ditanya adalah volume, maka volume sama dengan massa per massa jenis. Ataupun jika yang ditanya adalah massa, maka massa sama dengan massa jenis kali volume. Ingat, satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Dan massa satuannya adalah kilogram atau gram. Sedangkan volume satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Yang perlu kalian ingat juga adalah massa jenis suatu zat selalu tetap, walaupun berada pada tempat yang berbeda. Contoh seperti gambar yang ada pada slide ini. Di sini ada gambar kapal yang terbuat dari besi. Besi ini ketika berada di darat, massa jenisnya sama ketika dia terapung di air ataupun dia tenggelam di dasar laut. Massa jenis suatu zat dapat berubah jika wujud zat tersebut berubah. Misalnya, massa jenis air akan berbeda dengan massa jenis es dan massa jenis uap air. Pada slide ini ada tabel massa jenis dari berbagai zat. Contohnya, gas hidrogen dengan massa jenis 0,09 kg per meter kubik atau 0,00009 gram per sentimeter kubik. Ada juga oksigen, gabus, alkohol, minyak tanah, es, air, aluminium, besi, tembaga, dan es. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari beberapa contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipecahkan dengan konsep massa jenis. Contohnya, kayu yang ringan dapat dibuat menjadi perahu karena kayu tersebut dapat terapung di air. Nah, kayu dapat terapung karena massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Selanjutnya, massa jenis helium lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis udara.
Oleh karena itu, gas helium dipakai sebagai pengisi balon udara. Nah, gas helium dapat naik ke udara dan memberi daya angkat pada balon tersebut. Contoh berikutnya adalah aluminium adalah salah satu bahan yang kuat dengan massa jenis yang kecil. Sehingga aluminium digunakan untuk membuat pesawat terbang. Contoh berikutnya adalah nyamuk yang meletakkan dan menyimpan telur-telurnya di permukaan air yang kemudian menetas menjadi jentik-jentik nyamuk. Nah, untuk membasmi nyamuk di permukaan air yang tergenang, maka perlu dilakukan dengan menyemprot obat pembasmi serangga yang memiliki massa jenis lebih kecil dari massa jenis air. Dan obat pembasmi serangga ini akan berada di permukaan air dan mampu membasmi telur-telur maupun jentik-jentik nyamuk. Anak-anakku sekalian, untuk supaya kalian dapat memahami lebih baik lagi tentang massa jenis, maka Ibu akan memberikan satu soal untuk kita bahas bersama pada saat ini. Soalnya demikian. Edo menemukan sebongkah logam. Ia penasaran logam apa yang ia temukan. Ia berpikir jangan-jangan emas. Kemudian Edo menimbang logam itu dan ternyata massanya 222 gram. Kemudian dengan gelas ukur, Edo mengukur volumenya. Dan kenaikan air di dalam gelas ukur seperti gambar berikut. Kemungkinan besar logam apa yang ditemukan oleh Edo? Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus melakukannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita harus mengetahui apa yang diketahui dari soal tersebut, yaitu massa logam yang adalah 222 gram, kemudian volume logam yaitu diperoleh dengan volume air dan logam dikurangi volume air. Yang kita dapati pada gambar itu, volume air dan logam yaitu 75 ml dikurangi volume air 50 ml, itu berarti 25 ml atau sama dengan 25 cm kubik. Dan dari soal tersebut yang ditanya adalah logam apa yang ditemukan oleh Edo. Nah, untuk mengetahui logam apa yang ditemukan, tentu kita harus mencari tahu massa jenis dari logam tersebut. Nah, untuk mengetahui massa jenisnya, kita menggunakan rumus massa jenis sama dengan massa per volume, di mana massa sama dengan 222 gram dan volume 25 cm kubik. Jadi 222 gram per 25 cm kubik itu sama dengan 8,88 gram per cm kubik. Dengan membandingkan hasil pengukuran massa jenis dengan nilai pada massa jenis saat yang ada pada tabel, maka nilai massa jenis yang paling dekat adalah massa jenis dari tembaga, yaitu 8,9 gram per cm kubik. Itu berarti kita dapat menarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar logam yang ditemukan oleh Edo adalah tembaga. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan berikutnya tentang suhu. Sampai jumpa.